pemberian yang benar dan tulus ialah harus datang dari hati, ya. Harus dari hati. Panas, semua pada sate semua ya. Semoga tidak mengganggu doa kita, perayaan kita. Memberi dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pemberian yang diberikan dengan setengah hati bukanlah pemberian dalam arti yang murni, melainkan dikatakan itu mungkin sebuah keterpaksaan. Pemberian yang diberikan dengan sungguh-sungguh, apalagi dilandasi dengan iman dan cinta, adalah pemberian dalam arti yang sesungguhnya. Kiranya ada dua jenis pemberian persembahan yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Pemberian orang kaya dan pemberian si janda miskin. Saudara dan saudari terkasih, Yesus sama sekali tidak mengkritik apapun soal pemberian dua kelompok tadi. Pemberian yang kaya dan pemberian janda miskin. Pemberian orang kaya tetaplah pemberian yang patut disyukuri. Tetapi Yesus terutama menekankan pemberian janda si miskin yang sungguh-sungguh melebihi yang lain. Bukan dalam soal jumlah, bukan juga soal harga, melainkan soal kesungguhan hati dalam memberikan persembahan. Alasannya jelas, yakni janda miskin tadi memberikan dari segala kekurangannya, sedangkan si kaya memberi dengan segala kelimpahannya. Itu jelas. Yesus menekankan motivasi dan kesungguhan hati dalam memberi. Ya. Memberi dengan sepenuh hati, apalagi dalam segala kekurangan, sungguh-sungguh adalah pemberian yang melibatkan pengorbanan diri dengan kesungguhan dan cinta yang benar. Si janda miskin tadi menjadi model orang-orang yang memberikan persembahan yang sungguh berkualitas kepada Allah. Bukan dari jumlah atau besarnya nilai persembahan itu, tetapi dari hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kadang banyak orang memberi karena merasa terdesak atau terpaksa. Ya sudahlah, bungkuskah sedikitkah ya? Masih ada sisa toh. Terdesak, apalagi terpaksa. Apalagi tidak mau dipermalukan karena gengsi. Sebagian lagi akan memberikan persembahan atau sumbangan dengan motif untuk dihormati, penghormatan, prestise. Dan tidak sedikit yang mau memberi karena ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Itu sering terjadi. Hal itu bagaikan menaruh umpan pada kail ikan dengan maksud memberikan makanan untuk menangkap yang menerimanya demi keuntungan sang pemberi. Ini adalah bentuk-bentuk pemberian
yang berlawanan dengan pemberian yang murni, pemberian yang benar. Pemberian yang murni adalah pemberian tanpa pamrih, tanpa menuntut balasan, sehingga pemberian itu akan mengalir kepada siapapun dan kepada semakin banyak orang. Pemberian yang benar dan tulus ialah harus datang dari hati, ya. Harus dari hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan-bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil, Yesus berbicara bukan soal banyaknya, bukan soal jumlahnya atau besarnya pemberian. Yesus berbicara soal sikap hati dalam memberi, kerelaan dalam memberi. Orang kaya memang bisa memberi banyak, itu hal baik. Tetapi ia perlu memiliki sikap hati. Yesus tidak pernah mempersalahkan orang kaya dalam memberi. Itu malah tetap dianjurkan. Tetapi Yesus hari ini mengingatkan kita soal sikap hati. Jangan sampai karena kekayaannya yang berlimpah, ia hanya memberi, tetapi tidak memiliki sikap kesungguhan hati dalam memberi. Sehingga pemberiannya itu memang kelihatannya jumlahnya besar, tetapi tidak memiliki arti dan makna. Tidak memberikan rasa yang terbaik. Sebaliknya banyak orang biasa atau orang miskin, ya. Dalam arti orang dengan tingkat ekonomi rendah atau di bawah rata-rata orang pada umumnya, justru merasa kadang terpaksa atau terdesak, tidak mau memberi karena alasan saya miskin, saya mengalami kekurangan. Nah, itu juga bisa salah, ya. Artinya dia memang akui dia miskin, dia kurang, terdesak apalagi. Tapi dia memberi, tapi tidak dengan kesungguhan hati. Pemberian janda miskin dalam Injil hari ini memantulkan sikap hati yang benar dalam memberi, penuh ketulusan dan kerelaan. Maka saudara dan saudariku, hal ini bukan soal orang miskin atau orang kaya. Karena siapapun, baik yang miskin atau yang kaya, yang punya atau yang tidak punya, ditantang untuk tetap memiliki kesungguhan hati dalam memberi. Itu yang paling penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kiranya ada 4 aspek pemberian. Yang pertama, pemberian adalah ungkapan syukur atas berkat Allah yang kita terima. Kita tidak usah harus menunggu sampai kita menerima berkat yang amat besar, barulah kita memberi. Kita juga tidak usah harus menunggu sampai kita sukses, memiliki uang banyak, menjadi orang kaya, barulah kita memberi. Tetapi sesungguhnya berkat sekecil apapun semestinya membuat kita suka dan senang untuk memberi, mengucap syukur kepada Allah sendiri yang telah memberi dan memelihara kita. Aspek yang kedua, pemberian adalah panggilan kita sebagai manusia.
Kita diciptakan sebagai manusia dan hidup bersama sesama saudara yang lain. Kita hadir untuk memberi kasih, memberi tenaga, memberi perhatian, memberi tumpangan. Para pekerja pun harus memberi tenaganya agar ia mendapatkan nafkah bagi kehidupannya, keluarganya. Orang tua siapa yang tidak harus memberi kepada anak-anaknya? Kalau tidak, bagaimana anak-anak bisa hidup? Aspek yang ketiga, memberi adalah ungkapan kasih kita kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita hidup untuk saling mencintai, kasih mengasihi. Kita hidup untuk memenuhi perintah Kristus, yakni untuk saling mengasihi dan mencintai sesama yang lain, sebagaimana Allah telah mengasihi dan mencintai kita. Aspek yang keempat, memberi adalah sebuah partisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Ya, memberi adalah partisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Tindakan memberi adalah tindakan sebuah keselamatan. Allah yang mencipta, Allah yang memberi ruang kepada manusia untuk masuk dalam ruang dan wilayah keselamatan itu sendiri. Kalau Allah dalam putranya Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk keselamatan umat manusia, kita pun diundang untuk masuk dan berperan dalam menyalurkan keselamatan Allah kepada segenap insan, segenap hati umat manusia. Memberi dukungan misalnya, motivasi, bantuan, nasihat, pertolongan, penghargaan, pendampingan adalah termasuk pemberian secara finansial. Tetapi pemberian itu kalau tidak dilandasi dengan sikap hati yang ikhlas, maka kita akan seperti janda miskin atau orang yang memiliki kekurangan, keterbatasan, tetapi tidak ikhlas untuk memberi, tidak ikhlas untuk menolong. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui sabda-sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali seperti dalam bacaan pertama tadi. Seorang janda yang digambarkan, Nabi Elia meminta kepada dia supaya dibuatkan sebuah roti. Dan janda itu mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa. Yang ada pada saya ialah segenggam tepung dan sedikit minyak yang sebentar saya buatkan untuk saya dan anak saya, dan setelah itu kami mati. Ungkapan janda ini dalam bacaan pertama tadi, akhirnya ia mendapat mujizat yang besar. Ia tidak mendapatkan kekurangan lagi. Maka kita sebagai orang beriman, kita harus percaya juga bahwa dengan memberi, dengan segala kekurangan, keterbatasan kita, dan dilandasi dengan sikap kesungguhan hati, pasti banyak mujizat yang terjadi. Amin. Semoga Tuhan menolong dan membantu kita agar kita mampu untuk memberi, dan itu semua dilandasi dengan kesungguhan hati.